Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saifullah. Saya akan menyajikan informasi terbaru atau sebuah analisa lah ya, bukan terbaru juga karena mungkin sudah banyak berita soal timnas Indonesia, apalagi soal Messi Girls dan Eleanor Renders yang resmi menjadi warga negara Indonesia. Kita tahu bahwa Mes dan Eliano diambil sumpah menjadi WNI di Kedutaan Besar RI di Brussels, Belgia. Agak aneh juga kenapa di Belgia ya, bukan di Belanda. Tapi itu tidak masalah lah. Yang penting sudah diambil sumpah. Dan kini keduanya diproyeksikan main lawan Bahrain dan Cina. Dua tambahan kekuatan, dua tambahan amunisi yang sangat penting bagi timnas Indonesia yang akan berjuang untuk meraih 4 poin karena target dari PSSI untuk dua laga ini adalah 4 poin. Artinya ada satu kemenangan dan satu kali imbang. Apakah menang lawan Bahrain atau Cina itu terserah, bebas. Yang penting harus 4 poin karena ini akan membuka atau memperbesar atau menjaga peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Diharapkan bisa lolos langsung dengan meraih posisi 2, tapi target kita realistis yaitu posisi 4. Nah, kabarnya 27 pemain akan diumumkan oleh Shin Tae-yong pada 2 Oktober 2024 atau Rabu besok. Dan 27 pemain ini termasuk Mes dan Eliano. Artinya mungkin ada satu pemain yang akan absen ya. Kita tidak tahu, belum ada pengumuman resmi, tapi kalau dilihat dari berita ya yang teranyar cedera itu atau masih menjalani pemulihan itu yaitu Sandy Walsh. Shane Patinama juga kabarnya sempat cedera, tapi kita tidak tahu, mungkin cedera ringan saja. Cuman Sandy Walsh ini dia harus menjalani pemulihan, apakah dia bisa pulih tepat waktu. Nah, kita tunggu. Yang pasti ada 27 pemain. Ini artinya skuad yang dibawa oleh Shin Tae-yong di dua laga Oktober putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak berubah atau hanya menambah 2 pemain. Dan pastinya dari nama-nama pemain mungkin Sandy Walsh tidak ada ya, juga Jordi Amat, dan tentunya mungkin posisi kiper juga cuma 3 sepertinya, tidak lagi 4 seperti pada bulan September ya, karena bulan September itu masih ada keraguan apakah Martin Paes main langsung atau tidak ya. Lawan Arab ternyata bisa main. Nah, jadi Shin Tae-yong akan menetapkan 27 pemain. Kehadiran Mes tentu menambah kepercayaan diri kita ya, karena dia adalah pemain grade A. Semua pemain diaspora itu berkualitas, tapi Mes Hilgers utamanya dan juga Eliano adalah grade A. Mes Hilgers main di Liga Eropa musim ini. Dia adalah pilar di pertahanan FC20. Nah, berkaca kepada 27 pemain yang dipanggil oleh timnas Indonesia atau yang dipilih oleh Shin Tae-yong, pastinya juga ada perubahan formasi karena memang tergantung bagaimana kesiapan Mes dan Eliano ya. Tapi kalau keduanya fit, bugar, menurut saya keduanya akan langsung jadi starter. Dan ini akan membuat beberapa pemain jadi cadangan. Di video sebelumnya saya sudah menganalisa ini dan saya akan mengutarakan lagi soal itu. Mengapa? Karena kemungkinan pemain yang menurut saya akan tergeser ke bangku cadangan itu di posisi lini belakang mungkin
Justin Hubner ya. Ini pilihan berat. Tapi kalau dilihat dari kecenderungan Sintayong selama ini, dia cukup percaya dengan Rizky Ridho. Rizky Ridho, pemain andalan Sintayong di lini belakang. Siapapun yang hadir, Rizky Ridho selalu menjadi kesempatan. Apalagi dia adalah salah satu kapten di timnas Indonesia. Walaupun saat ini posisi itu dipegang oleh Jay Idjes. Nah, Eliano, dia mungkin akan main di winger kanan atau kiri. Nah, kalau itu terjadi berarti yang tergeser itu adalah Witan dan Marcelino Ferdinand. Nah, ini hanya strategi. 3-4-3. Tergeser atau tidak menurut saya ini adalah upaya Sintayong untuk meraih hasil terbaik. Jadi tidak ada rasa pemain kecewa atau bagaimana ya. Justru kalau tergeser ke posisi cadangan harus saat diberi kesempatan main harus bangkit lagi untuk merebut posisi utama. Nah, bagaimana dengan posisi lain ya? Pastilah kiper Martin Paes. 3 back ada Rizky Ridho, Messi Hilgers, dan Jay Idjes. Ini komposisi yang paten menurut saya. Lalu di tengah ada, nah ini agak tricky ya, kalau Sandy Walsh absen mungkin Asnawi ya di kanan. Lalu ada juga Ivar Jenner, Nathan Chuaon, dan Tom Haye. Lalu bagaimana Calvin Verdong? Nah, ini juga harus jadi pertimbangan dari Sintayong ya. Kemungkinan siapa yang akan dicadangkan nih? Tom Haye juga belakangan bagus. Dia senior, dia pengalaman, dia punya visi ya. Nathan Chuaon sepertinya jadi starter ya. Antara Ivar atau Tom Haye, Calvin Verdong saya yakin akan tetap di kiri. Di lini depan, Rafael Struijk di penyerang kiri, tengah ada Ragnar, dan juga kanan ada Aliano Renders. Itu kira-kira prediksi saya soal bagaimana komposisi pemain timnas lawan Bahrain dan Cina. Nah, seperti judul yang saya kasih di video ini, kehadiran Mes dan juga Eliano pantas membuat Bahrain dan Cina ketar-ketir. Ya, bagaimana tidak? Kehadiran dua pemain ini menambah nilai keseluruhan skuad timnas Indonesia menjadi sekitar 23 juta euro secara total ya. Karena pemain termahal saat ini yaitu Messi Hilgers dengan 7 juta euro. Sedangkan Eliano 650.000 euro. Ini jauh dari nilai Bahrain dan Cina. Memang kita tidak bisa mengukur kehebatan seorang pemain dari nilainya ya. Tapi ada harga, ada kualitas. Tidak mungkin seorang pemain memiliki harga bagus kalau kualitasnya tidak baik. Artinya, kualitas pemain timnas Indonesia boleh disebut di atas Bahrain dan Cina. Ya, mengapa begitu? Karena Bahrain saja secara total nilai skuad mereka itu sekitar 9,12 juta euro. Sedangkan Cina itu 10 juta euro. Secara keseluruhan timnas Indonesia ada di posisi 4 dengan nilai total skuad termahal. Pertama tentu Jepang sekitar 250 juta euro, ada Australia 43, lalu ada Arab Saudi 29 juta euro, lalu Indonesia. Luar biasa, sesuai dengan posisi Indonesia sekarang. Jadi wajar saja menurut saya Bahrain lawan terdekat ketar-ketir. Mereka bahkan sudah latihan sejak akhir September. 29 pemain disiapkan oleh Dragan Ilajic, ya, pelatih mereka.
mereka sudah latihan strategi. Mereka jelas tidak menganggap enteng Indonesia. Sedangkan kita baru berkumpul sekitar 6 Oktober nanti di Bahrain langsung ya. Seluruh pemain. Kalau yang di Jakarta itu tanggal 5. Jadi ada sekitar 3 hari lah persiapan. Tapi di sepak bola profesional ya begitulah adanya. Kalau Bahrain melakukan persiapan lebih baik, ya mungkin kompetisi mereka bisa diatur istirahat dulu gitu ya. Sedangkan kita tetap bergulir, apalagi sepak bola Eropa. Nah, dengan fakta ini, menurut saya, kita memang tidak boleh juga jumawa ya. Fakta ini tidak boleh kita membuat kita lengah. Tapi kita juga harus fokus untuk meraih 4 poin yang diharapkan. Ini menjadi jalan mulus atau pembuka jalan bagi timnas Indonesia. Apalagi ini laga tandang ya. Poin sangat krusial bagi kita. Tapi kita tidak pandang enteng pastinya. Karena bagaimanapun Bahrain dan Cina juga ada pemain-pemain bagus. Walaupun kini mereka ketar-ketir melihat skuad yang ada di timnas Indonesia. Semoga target kita lancar, bisa tercapai 4 poin di 2 laga Oktober ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga menjadi informasi yang berguna untuk semua. Jangan lupa beri komentar di bawah. Dan pastinya salam olahraga.